92,5 Maestro FM House with the Sound. Kalau ngomongin tentang kerapuhan, ternyata ya bukan cuma kita bertiga doang minggu lalu. Betul. Karena yang dua lainnya tidak hadir, ya. Jadi minggu ini ada dua yang datang, Iya. ya. Ada dua lagi yang baru. Akhirnya kan ternyata gitu setiap wanita tuh emang bener ada kerapuhannya. Jadi nggak usah Betul. berkecil hati juga Sobat Maestro untuk kamu yang mau cerita tentang kerapuhan hidup kamu atau sekarang lagi ngalamin, mungkin ini fasenya kamu gitu kan. Ini momennya kamu lagi ngalamin hal yang mungkin tadi pernah dialami oleh teman-teman di sini. Silakan 081321000925 untuk boleh curhat dan juga jangan lupa pantengin YouTube Radio Maestro ya di Maestro Radio Bandung. Yes. Nah, ladies, kalau ngelanjutin tentang beberapa topik ya yang tadi mungkin kita bisa angkat dari segmen satu tadi gitu kan. Ternyata potensi itu ada dalam diri kita gitu ya, yang bisa Sebenarnya diangkat. semua orang gitu. punya potensi, benar, ya kan? Benar, oleh diri sendiri. Si wanita-wanita rapuh itu kan. Yes, gitu kan, sama kayak tadi di awal kan kita tahu nih bahwa Kak Velo atau Cik Velo ini ternyata dari 10 potensi yang dia miliki, dia ternyata Lebih pernah mengalami sebetulnya. lebih sebenarnya yang belum dikorek-korek. Belum Tapi dikorek. ada latar belakang di mana dia mengalami kerapuhan. Makanya Ya. ternyata munculnya tuh kayak Dan Gitu kan? Sobat Maestro ya, kalau Sobat Maestro tahu tadi ya waktu lagi break, waktu lagi nyiapin segala macam, gue tuh nanya sama dia karena dia kan baru join us today gitu ya. Jadi aku tadi short briefing gitu sama dia. Vel, kita hari ini mau bahas rapuh ya, rapuh and then potential segala macam. Terus udah gitu dia cerita, oh ya soal rapuh itu ya. Lu tau gak sih kalau rapuh itu berarti orang itu kosong gitu. Dia langsung ngomong gitu, hah? Gitu kan. Berarti dia itu kosong. kosong tuh maksudnya gimana kosong? Nah, jawab Vel. Jelaskan. Iya. Iya, kalau Maksudnya gimana? yang saya rasain saat kita baperan, saat kita ngerasa kayak butuh perhatian dari orang kayak gitu, itu biasanya hati kita tuh kosong. Kosong artinya dari kasih sayang, dari segala sesuatunya tuh Yun. kosong. Kosong kasih sayang. Perhatian misalnya. Pokoknya intinya rasanya Ini lonely ngangguk-ngangguk. gitu. berarti- Merasa sendirian. Itu kosong. Nah, kekosongan itu dalam hati yang bisa isi penuh itu cuman Tuhan sendiri sebenarnya. Karena kekosongan yang diisi bukan sama Tuhan, itu pasti bakal hilang. Kayak nggak puas terus. Enggak, misalnya kita diperhatiin nih misalnya sama suami, Iya. ya setiap hari, tiap pagi, aduh mami cantik sekali, I love you. Siang-siang ketemu, mau makan apa mami? Makan bareng-bareng, doa sama-sama, malam begitu. Tiba-tiba kerja di luar kota, Oke. nggak ada yang ngomong Iya, gitu nggak ada yang pagi-pagi ngomong. nih, Iya, iya. hilang nih kan? Aha. Kok kayak ada yang kosong ya? Bener pisan. Iya Betul sih, nggak sih? benar, Yes. Misalnya nanti siang-siang, loh kok nggak WA sih? Biasanya nanya udah makan atau belum? Iya. Terus kosong lagi gitu. Sama misalnya sama anak-anak misalnya perhatiin kita. Iya. Terus tiba-tiba kok udah mulai gede nih anak-anak ya? Kok jadi main sama temen terus? Bener. Nggak inget sama kita nih. Benar. Kosong lagi, betul nggak sih? Betul, Atau betul, misalnya betul. kita kekosongan hati kita diisinya senangnya sama mungkin aktivitas kerjaan yang oke gitu. Betul, Di saat betul. pandemi seperti ini mungkin perusahaan atau pekerjaan menurun, ya banyak pegawai yang harus kita pecat. Mungkin jabatan kita juga mungkin ada yang Iya. diambil misalnya. Iya. Hilang lagi, kosong lagi Iya, gitu. betul. Sedangkan kalau kekosongan diisi sama Tuhan sendiri, buat saya rasa tidak pernah hilang. Tuhan Benar, tuh selalu benar. ada dalam setiap aspek kehidupan saya, dari mulai saya buka mata sampai benar, tidur, benar. nggak pernah ninggalin saya gitu. Nah. Jadi saat itu penuh, ya kita nggak butuh dari Yang orang lain gitu sebenarnya. maksudnya. Iya. Jadi bukan tidak butuh, tidak mempengaruhi respon kita, hidup kita saat hidup gitu, karena ya udah penuh gitu. Itu sih yang Jadi- mungkin bisa saya bagiin. Kosong teh berarti bisa kayak yang waktu dulu kita bahas yang belum pulih gitu, tau nggak? Oh iya, kan? iya, iya, Kalau iya. keberhargaan kitanya belum pulih, Iya, ya kayak betul. tadi kan bisa ngerasa ih biasa di Ya. pagi-pagi ada yang WA, biasa pagi-pagi ada yang merhatiin. Iya. Kalau kitanya belum pulih kan berarti kita kemana? Kok nggak WA? Berarti kan ada rasa kemana, nggak percaya atau apa Nyariin itu. kayak pacaran ya? Iya. Ya benar, bersyukur banget sih tadi Velo jelasinnya kayak gitu teman-teman. Saya pengen ngajak teman-teman Sobat Maestro gitu ya, yuk sama-sama ngeliat gitu, lu lagi kosong gak nih sekarang gitu kan. Dan hey kalian yang pada punya pasangan atau nggak usah pasangan deh, lu kan hidup kan gak cuma sendiri aja, lu kan ada komunitas, Keluarga juga yang ada lain, seseorang iya, yang iya. sekarang bahkan pada saat lagi lu dengerin radio atau lu lagi liat YouTube, lu lihat ada manusia lagi kan sebelah lu kan. benar. Nah perhatiin gitu, dia tuh lagi kosong apa enggak, atau lu yang lagi kosong apa enggak. Terus apa sih yang kita bisa lakuin gitu buat dia sedikit aja gitu ya. Iya. Ya
Karena kita semua pakai masker, ya matanya disenyum-senyumin dikit kayak gitu. Bukan jadi mata genit, bukan ya, tapi maksudnya show your affection kayak gitu ya. Kayaknya asik sih gitu, jadi berkatnya sesimpel itu gitu menurut gua. Cuma wajar gak sih kalau misalnya kayak minggu lalu kan kita ngomongin, maksudnya kita kan bilang nih bahwa oh iya benar si cewek itu tuh maksudnya dari sekian banyak cerita tuh rapuh gitu. Cuma wajar gak sih kalau misalnya ternyata ya itu, apakah memang kita menyadari bahwa emang si cewek itu rapuh gitu, atau memang nggak boleh misalnya kita beda lagi nih misalnya statement galak kita gitu ya. nggak boleh nih kalau cewek itu dibilangin rapuh gitu. Gimana misalnya pendapat para ladies? Pendapatnya gimana nih? Ini Setuju dari nggak? tadi Iya setuju nggak? Maksudnya setuju nggak kalau dia dari cewek tadi itu bilang terpana, rapuh? men. Setuju. Gimana Kenapa? gimana? Setuju. Setujunya lu maksudnya gimana sih? Kita nggak jahat loh, Ini jadi udah kesempatan. ini mohon maaf banget loh. Mohon maaf banget, mendadak teh ngeheng banget gitu, mendadak gak bisa fokus. Kenapa tuh? Ini teh kerapuhan, salah satu kerapuhannya. gitu teh? Enggak Mungkin nanya. ya. Mungkin ya. Mendadak jadi nggak bisa Nggak pede. mikir gitu, nggak Kenapa? pede. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa Yun? Nggak tahu. Apa emang kalau ngomong depan orang tuh emang selalu gitu grogi atau Iya atau di grogi, sini grogi, doang? nggak grogi emang Oh, emang grogi. grogi. Jadi ini Lu, salah satu kerapuhan. lu groginya di depan orang atau di depan kamera, Yun? kamera. Jadi lu jangan lihat kamera aja, udah lihat kita aja. Nah, itu yang gue suka sih, gue seneng nge-breakdown gitu tau nggak? Jadi rapuh tuh lu harus breakdown, lu Iya, grogi benar. kamera atau orang Iya, gitu kan? Jadi iya, kayak bisa dapet solusinya kita nyetirnya kayak gimana gitu kan? Jadi Kayak coba tutupin potensi. mukanya aja ngomong gitu. Kalau Cifangfang si rapuh-rapuhnya itu dulu lama nggak sih bisa? Udah dibahas minggu lalu perasaan saya, Ini jangan belum ditanya dengar. lagi. Iya Kan belum si dengar Yuni- bener. Ya puter aja yuk tapi Kesempatan apa ya dibilang rapuh ya, masih sampai sekarang juga kadang-kadang ada gitu ngalamin kerapuhan kan, kayak nggak pede lah, terus kayak tadi ngerasa nggak diperhatiin kayak gitu ya, ada aja gitu Tin, selalu gitu ngalamin kayak gitu mah. Ya bisa dibilang, kalau dibilang belum pulih udah Breakthrough. pulih, tapi secara kita manusiawi ya tetap aja gitu Wajar kan gitu ya. keluar ya Yun, bener nggak gitu ya, kayak kan tadi bilang tiap udah mau Jumat ya meni asa stres gitu kan, gak pede Takut, apa gitu ya, padahal Ya. bahan udah ada gitu kan ya Ya. wajar lah gitu, maksudnya kita sebagai wanita itu dibilang rapuh iya, tapi kita tuh jangan tenggelam sama kerapuhan kita. nggak Betul. lama gitu ya, nggak harus lama. harus bisa ngegali si potensi. Betul. Ya kan? So, Oke. potensi itu apa? Potensi itu kemampuan seseorang tuh yang bisa dikembangkan gitu. Dikembangkan sama kita sendiri. Kadang kan kita nggak tahu potensi kita apa gitu ya. Potensi kita apa nggak tahu. Kadang orang yang lihat ke kita gitu. Bener. Tuh ternyata lu bisa kayak gitu, tapi kita nggak pede. Karena kita rapuh kan, nggak pede. Kayaknya nggak enak nih makanan gue, misalnya lu masak gitu ya. Kayaknya nggak enak, nggak berani gitu mau jual atau mau gimana. Tapi orang bilang nyobain, lu bisa gitu. Jadi kadang potensi itu ada masukan dari orang luar, atau mungkin memang kita sendiri menyadari kita tuh punya potensi. Jadi Wow. jangan digedein si kerapuhannya itu gitu. Tapi di balik kerapuhan itu, setiap kita tuh pasti sama Tuhan udah dikasih talenta supaya kita bisa kembangin gitu. Nah kalau lu sendiri Ci, pada saat lu proses mencari si potensi atau lu mau naikin si potensi atau menemukan si potensi itu, lu butuh bantuan orang lain atau lu dari dalam Dari sendiri, cuma Ya, sendiri doang. ada sih dari suami iya gitu kan. Maksud gua lu butuh dari orang lain atau you can Sendiri find it juga bisa yourself, gitu. Oh ya butuh juga maksudnya butuhnya gini ya, maksudnya butuh pengakuan teh bukan pengen dipuji atau apa, maksudnya orang mengakui oh iya ternyata hasil karya gua, potensi gua teh diakui sama orang teh, oh berarti memang potensi itu teh berguna Ada gitu, gitu ya. tau nggak gitu. Kan Jadi soalnya kan butuh. ada orang-orang juga kan yang selonong aja gitu Bener. kan, Ya. yang kayak begitu gitu maksud Yang gua. mungkin kalau ngomongin tentang ya udah gue percaya diri, maksudnya dia punya Gimana gua aja gitu kan. ya, ada yang kayak gitu. Cuma kalau ngomongin kayak misalnya tadi dari ternyata potensi itu dari dalam diri dan dari orang lain gitu ya, komunitas gitu ya. Iya. Artinya kan kita tuh memang tadi dibilang juga perlu komunitas yang benar juga kan. Benar. Karena ternyata si potensi itu yang tadi kalau misalnya kita bawa hal ke orang yang negatif, tetap aja orang ngelihat kita tuh negatif kan. Iya. Nah berarti kan perlu komunitas ya, kalau gue pribadi sih dari luar tuh penting banget
Makanya Oh, cari buat lu komunitas. dari luar lebih. Iya, maksudnya kenapa maksudnya kita harus kuat sendiri dulu, setelah itu kita harus cari komunitas yang bisa nguatin juga supaya kadang kan kita juga lemah, makanya lebih baik berdua kan daripada seorang diri gitu Bener. kan, Ya. katanya kan. Nah, itu yang mikir kalau kita ada komunitas saat kita lemah, ya gue datang ke tempat itu kayak di sini nih, dengerin cerita para ladies, itu kan akhirnya membuat tersadar, oh iya, bahwa ternyata tuh bisa loh dari kerapuhan wanita ini tuh gue bisa berkarya juga, punya potensi juga. Betul. Iya, nah aku mau nanya sama Yuni, soalnya gue udah tahu kalau Velo udah pasti bisa jawab. Lucu kalau sama Cini. Semangat Yun. Kan si wanita rapuh itu, lu setuju ya bahwa sebenarnya rata-rata si perempuan itu ada titik rapuh? Setuju? Setuju. Pasti yang bukan rapuh juga sebenarnya bukan wanita sih, pria juga pasti ada. Oh ya, masa sih? Pastilah. Gimana contoh? Aku nggak melihatnya begitu loh. Oh enggak ya. Kayaknya laki-laki lebih pede, lebih berani Banyaknya kan? ya. Pengalaman mungkin. Contohnya apa sih pria rapuh tuh maksudnya? Pria rapuh. Kok ada contoh nggak kok? Mau sharing kok? Minta tolong sama suami orang ya. Kok mau sharing nggak kok? Minta tolongnya apa Pak Prat tolong. Ask the audience. Iya. Iya Gimana, bisa Yun? pasti cowok juga rapuh benar-benar. Oh di lingkungan lu sendiri gimana? Bener kan? Bener Bisa, loh, bisa. udah dibenerin. Oh. Nanti dulu Velu jangan jawab Jadi dulu. contohnya apa? Ci? Contohnya nanti saya tanya dulu sama suami saya. Oke. Contohnya tanya dulu sama suami. Nah, oke, nanti lu jawab minggu depan. Baik, Ah. baik. Nah, lalu si potensi, lu tahu nggak kalau lu tuh ada potensi? Lu tuh ada kemampuan yang beda lu Lebih dari gitu, orang iya. lain gitu. Secara kalau buat aku ya, Sobat Maestro ini kan Yuni kan cakep banget gitu ya. Compare to me ya dia, aku jerawat. Lebay, enggak, udah langsung aku jawab Udah aja. Enggak. tinggi, Lihat yatin Instagramnya. tinggi, putih, Enggak. rambut panjang, Iya. lurus muka. Lihat Instagram banyak potensinya Ya, loh. setiap kali kesini selalu rapihnya tuh luar biasa banget gitu loh Sobat Maestro ya kan. Masa segini tuh rapi sih padahal itu Modis biasa gitu loh. loh. Nah segini aja dibilang nggak rapi, Iya. bener nggak? Ya bukan nggak Oh. rapi, maksudnya ya biasa aja. Kayak style biasa sehari-hari gitu. Nah iya, lu tahu nggak bahwa lu tuh punya potensi yang beda dari orang lain? Ada nggak? Ya apa ya, mungkin aku kalau di antara teman-teman teh selalu bilang aku teh orangnya teh malah mereka melihat aku tuh sosok yang katanya mudah bergaul. Oke. Terus mereka melihat tuh sepertinya aku tuh kayak pede banget gitu ya. Padahal jujur enggak sih. Enggak yang pede, nggak tuh dari tadi tuh kayaknya grogi banget aja gitu, grogi gitu. Grogi, nggak ngerti gitu. Tapi itu yang orang-orang lihat Ya. gitu ya, katanya kalau misalnya apalagi kalau misalnya dulu gitu mereka selalu bilang lu mah hebat kalau misalnya nanti lu cari pekerjaan di bidang marketing atau apa. Mereka tuh mereka selalu, padahal diri mah masa sih ya gitu nggak yakin. Nah kan kadang orang tuh suka nggak sadar orang Bener. lain sebenarnya yang Iya, yang menyadarkan lebih, tuh, lu tuh bisa gitu lihat gitu ya, iya. lebihnya. Lalu pada saat lagi orang lain ngomong gitu sama lu tuh di kayak Bantah tuh. direnungin and then Ya karena mikir ya gitu, benar gitu. terus setelah itu ya cobain sih. Pas ngomong gitu, terus ya udah cobain. Kebetulan ini gara-gara pandemi ngelihat temen teh di properti. Kan orang teh pada bilang walau pandemi teh pandemi teh jadi apa maksudnya tidak produktif atau kurang duit. Nggak produktif atau Oh, iya, pekerjaan iya. atau pokoknya Oh, iya, iya, jadi iya. sulit aja gitu ya. Dia Tapi tidak aku lihat produktif, duitnya oke. Terus. terus aku lihat Mumpung temanku lancar ini, mumpung lancar ya. mumpung lancar ya. Terus aku lihat temanku yang di properti itu, loh kata orang lagi susah tapi ini closing terus gitu. Oh, Daibak. Ini mau terakhir Daibak. Baksan. Waduh. Jadilah aku termotivasi, padahal udah diajak tuh dari sebelum pandemi tuh udah diajakin. Ayo mau nggak lu cocok lah apa gini-gini. Enggak gitu. Dulu tuh berpikirnya mau kemana cari yang belinya teh siapa, ada kayaknya iya. mah lingkungan teh nggak ada gitu. Iya. Hujan ya. Hujan, nggak apa-apa Cin. Yang hujan turun lagi yang. Lingkungannya teh nggak ada, jadi teh nggak selalu nggak mau gitu. Tapi pas pandemi melihat seperti itu terus dipikir ya udah daripada di rumah aja,
ya udah ikut gitu. Masa, Oke. tapi Yun masa sih cuman karena lo di rumah aja terus udah gitu teman lo ada yang Iya, kayak saat itu aku berpikir begitu. Saat itu aku berpikir, secetek itu gitu, and then lo terjun gitu. iya, saat itu aku berpikir begitu. Soalnya kebetulan juga uang jajanku dipotong sama suami. Jadi aku mau cari uang jajan lebih gitu. Ternyata Sebenarnya kan berarti dia ada kemampuan potensi tambahan loh. Dia berani. berani, Iya, Bener nggak ya kan? Heeh. Bukan cuman berani tampil kayak muda bergaul gitu, tapi dia berani ngambil keputusan Iya. dibanding gua ya kan? Iya. Berarti lu tuh keren memang Yun. Oh, makasih ya. Soalnya kan maksudnya dengan jadi marketing pun kan dia harus kuasai produk gitu Iya, kan. iya. Itu kan punya potensi Nah, ternyata. untungnya si yang properti ini tuh temen ya, semua banyak temannya di situ. Iya. Terus mereka memberikan motivasi, ayo nggak apa-apa, Oke. belajar aja. Semua juga Bisa. semua juga tadinya juga nggak bisa, nggak Oke. ngerti gitu. Akhirnya Akhirnya setelah terus belajar, karena cicinya baik, selalu dimotivasi, terus dibantuin, diajarin, lama-lama ya ngerti gitu, lama-lama ya tahu gitu. wah, Gitu. ternyata ini potensi Nah, maksudnya iya. dapat support dari ya tadi ya orang lain juga ya. Sama suami juga didukung, ya udahlah. Yes. Jalan Nah, deh. jadi sebenarnya pandemi membawa berkah buat dia. Betul, Ya kan? betul, benar. Iya keren, dan gue tahu banget bahwa Velo ini ya dari sejak pandemi bahkan jadi semakin banyak usahanya dia gitu tau nggak? iya, Itu iya. gue kayak kagum banget gitu tau nggak? Padahal yang gue tahu kan suami sudah tidak bekerja di tempat yang lama gitu kan, dan gue berpikir aduh ini gimana nih dari PT doang gitu maksud Iya, gue gitu kan? iya. Iya. Tapi Tuhan bukain jalannya banyak banget ya Vel. Ya puji Tuhan. Iya, dari seorang anak yang tidak punya keluarga yang normal itu, Iya. Iya. and then dia punya usaha yang banyak banget gitu. Itu Benar. potensinya tuh gimana ceritanya tuh, Vel? Lu bisa Akhirnya gali kegali dan gitu ya. berani Iya, nyeburnya gitu loh. Aduh, dari mana ya ceritanya? Kalau menggali potensi, sebenarnya benar kata Cifang tadi ya. Saat kita melakukan sehari-hari, saya misalnya masak nih. Setiap hari saya masak buat suami sama anak-anak dengan sepenuh hati, bikin yang terbaik. Semoga mereka makan tuh enak gitu, happy gitu kan. Sekali anak-anak bilang, "Mami ini enak banget." Terus suami bilang, "Mih ini oke pisan gitu. Kenapa nggak buka PO misalnya? Iya, Kenapa iya, nggak iya. berani jualan? Ah, nggak pede nih. Benar. Masa sih? Belum tentu seleranya sama papi gitu Iya. semua orang. Ih, dicoba dulu aja sekali Iya. ngomong. Terus nanti mau masak kan kepikiran tuh. Bikin itu lagi aja deh. Iya, Suka mereka iya. makannya. Ternyata begitu lagi ngomong lagi mereka gitu kan. Sekali, 2 kali, 3 kali langsung jadi lebih berani. Kalau bikin tuh jadi berani. Kalau mau buka PO tuh berani. Aduh, ini orang suka apa enggak gitu kan. Dulu Iya. masih takut kan. Sekarang berani. Sampai akhirnya yang paling bikin saya happy tuh pada saat orang tuh bisa merespon hasil masakan saya, terus dia bilang gitu, aduh Benar. Pel ini enak atau apa, itu udah kayaknya Puas. seneng banget gitu Terus karena repeat order ya Vel ya? iya. Jadi Iya. setiap apa yang dikerjakan tuh motivasi di belakangnya harus tulus sih intinya. Iya. Jangan Iya, oh betul. supaya dapat penghasilan atau misalnya supaya terkenal misalnya. Atau misalnya di Instagram, aduh jadi banyak yang nge-like-nya gitu. Iya. Itu harus dijauhin. Jadi saya belajar buat bisa menggali potensi, tapi sangat hati-hati dengan pujian sebenarnya. Karena pujian itu bikin kita jadi nggak mawas diri sebenarnya gitu. Iya, Jadi iya. saya belajar menggali potensi itu dengan orang-orang sekitar yang saya percaya, dengerin masukan mereka. Intinya mau dibentuk ya. Betul, Kadangan kan betul. ngerasa udah bisa dari kecil masak gitu, terus kita nggak mau terima masukan dari orang, itu nggak bisa. Saya dari kecil udah masak, kamu belum pernah masak. Terus pas makan, terus dia bilang ini lebih kering lebih enak misalnya. Emosi, nggak suka. Tahu masak ya. juga enggak gitu ya. Benar, Irisnya lebih tipis, kayak bisa aja nipis tipis, ngiris tipis misalnya Iya, gitu. iya, betul, Nah betul. didengerin, dicoba. Ternyata itu bisa berhasil gitu. Iya, iya. Jadi ada kalanya kita sudah mengenal potensi sendiri, tapi nggak pede, ya, benar benar. nggak sih? Ketemu masukan dari orang-orang yang kita sayang, kita lebih pede. Tapi kalau ada kritikan, nggak mau didengar. Iya. Ya, itu juga bisa menghambat sebenarnya. Potensinya jadi nggak maksimal. Itu Wow. sih, ya. Jadi yang paling penting memang harus
balik ke diri sendiri sebelum menuntut orang. Kita perbaiki diri sendiri ya supaya lebih bisa tahu potensi. Maksudnya semua orang pasti punya potensi, tapi Benar. kadang tidak menyadari aja gitu sih. Iya, nggak sadar aja potensinya di bagian mana gitu. Iya, itu sih. Iya, setuju banget, luar biasa dan banget. ini juga kalau ngomongin tadi kan ada statement juga Civelo bilang bahwa ya saya waktu masak saya kasih yang terbaik buat orang sekitar saya, lakukan dengan hati gitu kan. Kayak waktu itu kita juga pernah bahas kan, kita juga masak, kita berdandan, kita apa tuh ya seperti kita melakukan untuk diri kita sendiri. Gak mungkin dong saya mau kasih makan makanan buat diri saya yang pedesnya tuh benar-benar saya nggak suka pedes tapi saya kasih yang pedas. Ya pasti yang enak buat saya, udah gitu orang sekitar saya nyampainya juga dengan hati, kerasa dengan hati, dan hasilnya ya kita tahu potensi kita yang baik gitu kan, seperti itu. Percaya nggak sih setiap kali kita menabur itu kan pasti kan kita tuai. Velo itu ke aku itu selalu menabur hal-hal yang baik, maksud gua. Dan dia tuh ke aku tuh nggak kayak yang ngejudge terus menilai dengan nyindir atau nyinyir tuh nggak pernah gitu Velo. Velo kan makeup artist kan. Dan saya dulu kan di training sama dia olahraga. Gue waktu itu minta tolong dia untuk melatih gue gitu lah ya. Nah teman-teman tahu kan kalau lagi olahraga keringetan di mana-mana, ya kan? Alis habis gitu kan, jerawat atau segala macam. Pokoknya itu yang namanya bedak hilang bedak hilang. Mending jangan pakai bedak. Nggak bisa, aku nggak pede, nggak pede ya kan. Nah lalu padahal itu kita cuma 45 menit ya. Itu latihannya cuma 45 menit loh, beneran loh. Tapi si Velo tuh nggak pernah yang Tin tuh alis lu miring sebelah, gitu. Nggak pernah sama sekali gitu. Tin, itu perut lu masih gelambir atau gimana gitu, Tin itu six packnya atau gimana gitu ya, atau bokong lu kurang naik atau langkah lu gimana, enggak gitu, cara bicaranya tuh nggak kayak begitu. Dan lihat aja, jadi dia juga cara apa ya melangkah di hidupnya pun mudah, jadi ringan aja gitu, tau gak sih? Karena dia sangat rendah hati. Nggak pernah dia bikin gue sakit hati. Padahal waktu itu gue bisa turun 8 kilo sama dia. 1,5 bulan 8 kilo guys. Oke, yang pasti ya kita juga bakalan korek lagi karena kan sia-sia dong kita undang tidak diambil positifnya. Makanya aku bawa dia supaya Sobat Maestro bisa nanya. Ini nggak cuma masalah teori atau juga hal yang mungkin udah dialami sama Civelo, karena nanti di segmen yang berikutnya wah ini salah satu potensi yang bakalan kita pelajari gitu ya dari kehidupan seorang Velo. Nanti tunggu sabar supaya kamu semua juga dapetin hal yang positif lagi. Jadi tetap stay tune, tetap bersama dengan kita karena sampai jam 5 nanti kita masih bareng ya. Oke, di 92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound.